Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, jadi hari ini nggak kerasa sudah pekan ke-14 ya teman-teman. Jadi tinggal minggu depan untuk pertemuan terakhir kita. Nah, niatnya 2 minggu ini mau ngevaluasi kalian sudah paham apa belum tentang materi yang selama ini saya berikan. Jadi simple untuk minggu ini ya. Maksudnya tugas terakhir kali ini. Jadi nantinya teman-teman saya harapkan bisa mengkaitkan materi yang selama ini kalian terima terkait fisika bangunan itu ya. Jadi sebentar. Jadi tugas dari pertemuan pertama ada ventilasi alami, kemudian ada ventilasi buatan, selanjutnya pencahayaan alami, pencahayaan buatan, kemudian ada akustik alami, kemudian ada akustik buatan. Nah, niatnya teman-teman membuat suatu laporan ya yang berkaitan tentang fisika bangunan yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, nanti kalian silakan membuat contoh-contohnya seperti itu. Jadi apa sih aplikasi pencahayaan alami yang ada di lingkungan sekitar saya? Kemudian pencahayaan buatan, akustik alami, akustik buatan, kemudian apa lagi? Banyak ya. Saya juga nggak hafal kalau nggak baca. Kemudian ada ventilasi alami, ventilasi buatan seperti itu. Jadi yang ada di lingkunganmu itu contohnya seperti apa? Nah, saya langsung buka sesi tanya jawab. Yang saya maksudkan ini teman-teman nyampe apa enggak? Silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan. Maksudnya buat rekapan ya, Bu? Gimana, Lucius? Maksudnya buat dalam bentuk rekapan ya, Bu? Mulai dari tugas pertama sampai terakhir. Gini, pembuatan tugasnya nanti usahakan jangan buat bentuk rekapan ya, tapi dalam buat laporan. Oke, sebentar. Saya ini aja, buat coret-coretannya gitu aja ya, biar enggak bingung. Iya. Kelihatan ini whiteboard-nya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Jadi mungkin ini masih semester 1 ya, jadi untuk laporan kemungkinan masih bingung. Nanti kalau untuk cover silakan ditulis laporan apa ya? Oh, sebentar. Pakai ini aja. Laporan. Sebentar. Ini saya sudah mengunggah kok namanya. Jadi aplikasi fisika bangunan di lingkungan. Di lingkungan sekitar. Mohon maaf. Oke. Oke. Jadi nanti judulnya aplikasi fisika bangunan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Nah, ini untuk judulnya. Sekitar. Kemudian setelah judul ini, biasanya di sini ditulisi laporan. Kemudian namamu oleh namamu siapa? Di sini ini nama. Kemudian di bawahnya disusul dengan NIM.
Selanjutnya di sini ditulis program studinya, prodinya. Kemudian di sini ditulis fakultasnya. Yang terakhir adalah universitasnya. Universitas. Kayak gitu, teman-teman. Ya, nyampe ya. Ini untuk cover depannya. Ini untuk cover depan. Selanjutnya langsung masuk ke bagian inti. Silakan kalian sudah ya ini ya tak hapusnya kalau sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, masuk ke bagian inti, kalian kan akan membahas terkait ventilasi alami, kemudian buatan, kemudian pencahayaan alami, kemudian buatan, akustiknya juga alami buatan. Ya, alami. Dan yang keenam adalah akustik buatan. Nah, mungkin nanti susahnya buatnya di bagian pendahuluan. Silahkan kalian nanti coba explore mau buat pendahuluan yang dikaitkan dengan fisika bangunan terkait yang ini ya, 6 topik bahasan ini, kayak gitu. Jadi nanti cara membuat pendahuluan seperti apa, silahkan nanti coba teman-teman searching di Google, banyak sekali. Ini juga termasuk pembelajaran juga buat kalian ya. Jadi nanti kalau membuat laporan itu nantinya wajib diawali yang pertama pendahuluan. Pendahuluan. Jadi kalau pendahuluan silakan nanti buat kalian ngangkat tentang laporanmu ini itu niatnya buat apa kayak gitu. Kan nanti otomatis berhubungan dengan yang keenam ini ya, teman-teman. Oke. Ya, berhubungan dengan keenam materi ini kayak gitu. Silakan nanti buat pendahuluannya seperti apa saya serahkan ke kalian karena beda anak nantinya pasti akan beda topik yang akan ditulis kayak gitu. Jadi ini belajar menulis juga teman-teman nantinya ya. Kemudian yang poin B-nya. Nah, poin B-nya ini merupakan rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, kalau untuk rumusan masalah ini pasti berkaitan dengan ventilasi alami buatan, pencahayaan alami buatan, dan yang terakhir akustik alami dan akustik buatan, kayak gitu. Jadi nanti dibuat poinnya, 1, 2, dan seterusnya. Jadi cirinya rumusan masalah akan diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kayak gitu. Jadi 5W1H ya intinya. What, when, dan seterusnya itu hanya how kayak gitu. Nah, kemudian yang C ini adalah tujuan. Jika tujuan ini diawali dengan kata mengetahui. Jadi misalkan saya beri contoh untuk yang pertama rumusan masalah. Bagaimana, misalkan ya, bagaimana aplikasi ventilasi alami, di lingkungan sekitar. Nah, misalkan seperti ini. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui aplikasi ventilasi alami. Nah, seterusnya
di lingkungan sekitar seperti itu. Jadi kan tujuan itu jawaban sementara dari rumusan masalah ya. Jadi nantinya untuk yang tujuan yang pertama contohnya seperti itu. Mengetahui aplikasi ventilasi alami di lingkungan sekitar. Tujuannya kayak gitu. Nah, nanti silakan berarti rumusan masalahnya ada sampai 6 ya. Nah, kemudian ini masih yang bab pertama kasarannya seperti itu. Bab pertama untuk laporannya kalian. Masuk ke bab kedua itu merupakan isi. Ini sudah ya, tak hapus ya. Yang ini tak hapus. Ibu ada pertanyaan, Ibu? Ya, belum buka sesi tanya jawab, saya tak selesaikan dulu ya. Oh, Nanti iya. setelah bab kedua. Sebentar. Oke. Nah, ini bab satunya. Kemudian kita masuk bab 2. Bab 2 ini merupakan kajian teorinya. Kajian teori. Jadi kalau masuk kajian teori itu bahasanya ada terkait 6 tadi, ventilasi alami, buatan, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, akustik alami, akustik buatan. Silakan nanti ditulis poin A tentang pencahayaan. Silakan pencahayaan alami. Misal seperti itu. Kemudian yang B berarti mengikuti dan seterusnya sampai F ya nantinya ya, sampai F. Berakhir di akustik buatan. Kayak gitu. Nah, silakan nanti dieksplor kalian mau nulis apa saja terkait pencahayaan alami, kemudian pencahayaan buatan, akustik alami, akustik buatan, kemudian ventilasi alami, ventilasi buatan. Ini bab 1 pendahuluannya tadi, bab 2-nya ini langsung isinya saja ya. Kalau kajian teori nanti terlalu umum karena ini laporan. Saya lupa kalau ini laporan, jadi nanti ditulis isi gitu aja. Jadi isi ini nanti niatnya menjawab dari rumusan masalah yang sudah kamu buat. Kayak gitu. Oke. Ini bab 1-nya kurang poin D, namanya manfaat. Jadi setelah kalian nantinya mengetahui membuat rumusan masalah, terus kemudian mengetahui tujuannya juga, manfaat apa yang kamu dapat nantinya? Silakan ditulis di sini. Terserah, ini sesuai dengan si penulis. 1, 2, 3. Minimal ada 3 manfaat. Silakan. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk bab 1, bab 2. Nanti setelahnya saya lanjutkan lagi. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Nanti kami tulisnya tulis tangannya, Bu. Ketentuannya sudah saya tulis di Google Classroom. Nanti silakan kalian lihat di situ nantinya ya. Kita bahas pertanyaannya terkait konteks penulisan ini saja. Silakan. Ya, Bu. Dari ke-6 Silakan. Bu. Siapa ini yang tanya? Untuk yang Oh, Ferry ya. di rumusan masalah nomor 2 itu apa? Yang rumusan yang nomor 2 dan apa itu, Bu? Gimana? Keputus-putus suaranya? Tidak jelas suaranya. Iya, Yang tidak jelas B suaranya. rumusan masalah yang nomor 2. Iya, rumusan Yang masalah B yang kedua. rumusan masalah yang nomor 2, Bu. Iya, kenapa? Itu apa, Bu? Bacanya, Bu. Bacanya. Jadi seterusnya. Dan seterusnya ini. Tadi kan saya ngomong bahasanya rumusan masalah pasti akan berkaitan dengan 6 bahasan tadi ya. Jadi saya hanya memberi contoh untuk yang pertama. Sebentar ya. Jadi saya hanya memberi contoh untuk rumusan yang masalah pertama. Misal kan rumusan masalah itu cirinya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi wajib berbentuk suatu pertanyaan agar nantinya bisa dibuat kesimpulan ya.
Nah, untuk yang pertama, saya beri contoh bagaimana aplikasi ventilasi alami di lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, nanti silakan kalian menjawabnya di bab 2 bagian isi. Untuk yang pertama, berarti kalau kita bahas tentang ventilasi alami, untuk yang bab 2A-nya pasti bahasanya terkait ventilasi alami. Jadi runtut gitu ya teman-teman ya, biar enggak bingung nantinya. Nah, untuk yang A, bahas ventilasi alami, silakan kalian eksplor, kalian buat penjelasannya dulu, ventilasi alami adalah dan seterusnya. Terus kemudian jika diaplikasikan di sekitar rumah saya, tempat tinggal saya, ventilasi alami ada di contohnya seperti ini. Misalkan kalian memfoto di daerah di rumahmu, sekitar rumahmu ventilasi alaminya seperti apa, aplikasinya di fisika bangunan kayak gini, kayak gitu. Misalkan ada rooster atau ada jendela kayak gitu, semacam itu nanti kalian foto. Nah, kemudian dijelaskan juga jendela kegunaannya untuk ini kayak gitu. Jadi kan ada isinya itu lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya Ferry ya, nyampe ya yang tak maksud ya. Oke, nanti untuk yang kedua sampai ke 6 silakan. Ya Bu, nyampe. Untuk yang kedua sampai ke 6 silakan nanti kalian bahas sendiri. Oke, selanjutnya Benediktus, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Dari ke-6 topik yang Ibu beri tadi, apakah kami pilih salah satunya ya Bu? Kesemuanya, ya semua. Karena ini evaluasi dari pertemuan pertama sampai terakhir kemarin kayak gitu. Sekalian membuat dalam bentuk laporan. Gitu ya. Baik. Oke, next Baik, Bu. Franciscus, ya. Next Franciscus, silakan. Sudah Bu, Ibu tadi sudah jawab soal isinya, di dalam isinya untuk dari 1 sampai 6. Oke, baik. Oke. Jadi nanti kayak gitu ya untuk isinya. Jadi sinkronisasi antara rumusan masalah yang pertama sampai ke 6 itu nanti juga sesuai dengan bab 2 bagian isinya ya. Jadi nanti teman-teman silakan. Ini kan saya juga nulis tadi terkait tata cara penulisannya itu kan wajib tulis tangan. Nanti silahkan entah teman-teman mau menggambar manual atau teman-teman mau ngeprint kemudian dibuat clipping, silakan, nggak apa-apa kayak gitu. Nanti tinggal ditempel di kertas laporannya kalian. Nyampe ya yang tak maksud ya. Jadi kelihatan gambarnya itu memang benar-benar real, gambar dari lingkungan sekitar rumahmu, bukan gambar ambil dari Google kayak gitu. Ya. Oke. Jadi silakan moto, kemudian dibuat di Word, di print, gitu ya. Terus kemudian dibuat clipping, dipotong, tempelkan di kerjaanmu, kayak gitu. Kemudian kalian nulis lagi, beri penjelasannya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini sudah enteng, ini masuk di kesimpulan. Langsung kesimpulan aja karena ini bentuknya laporan, hanya 3 bab aja. Nah, untuk kesimpulannya ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi untuk kesimpulannya pasti ada 6. Silakan nanti teman-teman mengeksplor untuk yang pertama misalkan tentang pencahayaan alami, misal ya tentang pencahayaan alami. Jadi nanti pencahayaan alami. Nah, kesimpulan, jadi pencahayaan alami di lingkungan tempat tinggal saya, misalkan di lingkungan tempat tinggal, misalkan tempat tinggal saya, aplikasinya berupa, jadi aplikasinya ada apa saja, misalkan ada jendela, rooster, dan seterusnya, silahkan disebutkan di situ. Jadi selaras dengan rumusan masalah, kemudian dan isinya juga untuk kesimpulannya. Oke, kesimpulan bab 3, silakan jika ada yang tanya. Saya buka sesi tanya jawabnya. Sudah? Oke, baik. Sampai semua ya. Jadi antara penulisan bab 1, bab 2, bab 3 nyambung terus ya teman-teman ya. Nanti terserah teman-teman mau nulisnya rumusan masalah 1, 2, 3 mana yang duluan sampai 6 itu.
kemungkinan mungkin ada yang pengen ventilasi dulu atau pencahayaan dulu, terserah. Nanti teman-teman silakan buatnya seperti apa. Itu ya. Oke. Oke. Berarti tidak ada yang nanyakan lagi, sudah cukup? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Nanti untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman cek di kelasnya ya. Ini saya stop share, saya absenkan dulu. Oh iya, untuk absennya yang kelas B ini ya kayaknya yang belum semua. Saya juga minta maaf sebab kelasnya banyak, jadi absennya perlu satu-satu karena manual untuk absennya. Ngeceknya itu satu-satu gitu loh teman-teman, maksudnya ya agak banyak. Kelas B ini sudah semua apa belum ya? Apa yang belum itu malah kelas itu ya? Apa namanya? Kelas X yang satunya. Aduh, sebentar ya, lemot ya. Gimana Natalannya kemarin? Happy enggak? Mantap. Happy, Bu. Iya. Rame ya di sana ya? Enggak rame? Rame, Bu. Lumayan lah, Bu. Iya. Duh, ini kok lemot sekali. Ini sudah ada yang di Malang belum, teman-teman ini? Sudah, Bu. Sudah ada. Sudah banyak ya? Oh, Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Masih digabung. Iya. Sudah vaksin semua belum ini? Sudah, Bu. Sudah. Iya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah di Unitri sendiri kan melaksanakan vaksin ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi teman-teman yang sudah di Malang ya dimudahkan gitu. Nggak bingung, nggak kesusahan cari. Ya, Bu. Tugas baru. Ya, tak absen dulu. Ini untuk tugasnya tak buat selama 2 minggu. Jadi usahakan yang maksimal ya teman-teman ya untuk pembuatannya. Nggak keburu, jadi nggak keburu minggu depan gitu dikumpulkan enggak. Jadi nanti teman-teman masih ya. Atau Ya. Jadi nanti teman-teman masih ada waktu lama untuk membuat tugasnya, gitu ya teman-teman ya. Tanggal 4, Bu. Gimana? Di tenggat waktunya tanggal 4. Sebentar. Oh, minggu ini ya. Nanti tak perbaiki aja. Jadi minggu depan teman-teman bisa agak lama kerjakannya. Oh iya, tadi tak buat tanggal 4 ya. Saya yang salah. Harusnya paling enggak. Soalnya ini tanggal 9, ini kan sudah mulai UAS. Niatnya minggu depan itu teman-teman fokus kerjakan tugas ini tok gitu. Tak buat hari Jumat gitu aja ya nanti ngumpulkannya ya. Biar teman-teman ada waktu untuk kerjakan tugas-tugasnya lebih maksimal. Ini soalnya tugas terakhir. Iya, soalnya ini kan tugas terakhir jadi usahakan lebih maksimal untuk mengerjakannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait tugasnya? Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Okay. Kalau UAS? Ya, UASnya kenapa? UASnya kapan? UASnya sekitar tanggal 9 ya, 9 itu. Jadi minggu ini kan pekan ke-14. Jadi minggu depan itu pekan 15 dan UAS ada di pekan ke-16. Pekan 16 itu sekitar tanggal 9-an itu. Gitu, teman-teman. Baik. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tamanya terkait tugas, sudah paham semua ya? Nanti jangan-jangan di tengah jalan malah bingung. Bu, ini ngerjakannya caranya gimana? Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau pas pertemuan kayak gini, usahakan banyak tanya terkait materi, terkait tugas. Nanti setelah itu ya tinggal fokus kerjakan, gitu ya. Tidak ada? Oke, baik.
Saya akhiri kuliah hari ini ya. Oh, ada yang mau tanya? Silakan. Dionysius. Iya, Dionysius silakan. Ini kalau untuk gambar-gambar Bu, kami bisa gambar ya Bu, kalau untuk gambar Bu. Kalau mau saya tidak punya. Kalau mau gambar silahkan. Saya hanya ingin mempermudah kalian. Jadi nanti silahkan kalian foto kan. Semuanya mesti punya handphone yang bagus-bagus toh daripada punya saya. Jadi nanti silakan difoto barang-barang yang terkait dengan materi tersebut kayak pencahayaan alami, pencahayaan buatan itu kayak apa, materialnya yang ada di rumahmu, di lingkunganmu. Nah, kemudian nanti kamu masukkan ke Word, kemudian di print, tinggal digunting, dibuat clipping gitu, tinggal ditempelkan di laporanmu. Maunya kayak gitu nanti. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman keberatan, silakan. Kalau mau gambar, monggo, enggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya, oke. Next, ada lagi? Jelas Bu. Oke, Saya Bu. Siapa? Hilarius, silakan. Iya. Ini tugasnya kayak bikin makalah Bu. Iya, laporan, makalah ya, sama. Kita buat laporan. Iya. Soalnya sinyal saya agak kurang-kurang bagus Bu. Sinyalnya agak kurang-kurang bagus Bu, makanya enggak kedengaran. Oke, baik. Lah, kamu ini ada di Malang apa di rumah? Di kampung? Di kampung Bu. Aduh, di kampung ya. Ada temennya enggak? Ada temennya enggak yang dari kelas enggak ini? Ada. Masya Allah. Jadi nanti coba tanya-tanya ke temennya ya. Iya, tanya-tanya ke temen ya. Kalau misalkan ada kesusahan. Iya, oke. Ada lagi selain Hilarius? Jelas Bu. Jelas? Oke, baik. Saya akhiri kuliah pagi ini. Terima kasih. Kita ketemu saat UAS ya. Dipersiapkan. Tugas terakhirnya juga dibuat yang sebagus mungkin. Dimaksimalkan. Oke. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Ya. Ya selalu ya. Iya, waalaikumsalam. Ya.